Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairina di sini dalam pembelajaran tentang aplikasi pembelajaran. Ini masih membahas tentang Google Classroom ya. Nah, di sini kali ini saya akan bahas tentang mengkoreksi tugas siswa atau mengecek tugas siswa yang masuk dan memberikan nilai dan memberikan komentar atau memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan atau tugasnya. Nah, kita di sini kemarin sudah saya kasih caranya dengan menggunakan Android. Nah, kali ini saya akan bahas dengan menggunakan PC. Karena nanti rekap nilai itu adanya di PC. Kalau di Android itu kita nggak bisa download rekap nilai ya. Oke, nah ini saya langsung masuk ke Google Classroom. Ini saya akan bahas tentang volumenya 2 ya, tentang matematika peminatan. Saya klik kelasnya. Setelah itu klik tugas kelas. Tugas kelas. Nah, di sini saya akan bahas tugas proyeksi ortogonal. Kalau yang proyeksi skalar vektor ini saya menggunakan Google Form ya. Jadi kalau Google Form itu nanti bisa cek di Google Form ya, nanti kita akan bahas juga. Nah, sekarang saya cek yang siswa mengirim tugas dengan menggunakan file atau memfoto tugasnya yang berupa uraian. Nah, ini saya klik yang tugas proyeksi vektor. Oke, nah ini bisa dilihat sudah ada 5 yang baru menyerahkan kembali tugasnya, 16 siswa belum, 7 siswa sudah dinilai ya. Kita cek, kita klik ini yang diserahkan. Nah, di sini akan muncul tugas-tugas siswa. Jadi di sini tampilannya lebih komplit ya, daripada tampilan di Android. Nah, seperti ini. Di sini kelihatan siswa ada membuat 4 lampiran, 3 lampiran, nah seperti ini. Nah, ini. Nah, siswa yang sudah dinilai, yang kemarin sudah saya koreksi, nilainya ada di sini. Nah, ini saya lengkapi dengan komentar balasan gitu loh. Jadi ada siswa yang nilainya rendah, saya kasih kesempatan untuk memperbaiki. Jadi saya beritahu yang salahnya di mana. Jadi saya kasih kesempatan untuk memperbaiki tugasnya. Oke, nah di sini saya akan coba bahas yang punya Tasya. Ya, saya klik misalnya ini. Nah, di sini nanti masih loading. Nah, di sini bisa kita zoom juga tugasnya. Ya, mau diperbesar juga bisa. Nah, ini siswa sudah, nanti file tugasnya kita periksa satu persatu gitu kan. Sudah selesai diperiksa satu persatu, kita close. Kita close yang ini, kita close. Kita balik lagi ke Google Classroom, kita klik yang Google Classroom, balik lagi kita ke sini. Nah, misalnya nih, saya mau memberikan skor karena sudah saya periksa, saya mau memberikan skor gitu kan untuk Tasya. Jadi saya bisa buat skornya. Saya klik yang ini, bagian nilai ini saya klik.
Setelah itu saya buat nilainya, saya buat skornya misalnya 85 misalnya gitu, 85. Nah, supaya nilai ini sampai ke siswa gitu kan, supaya nilainya sampai ke siswa, saya sampai ke siswa itu saya klik kembalikan. Jadi itu nilainya sampai ke siswa. Jikalau nilai siswa tadi misalnya rendah gitu kan, nah saya buat komentar, misal ya Cutasia ini misalnya nilainya 50 gitu. Nah saya buat komentar nilai perbaiki soal nomor misalnya 2 dan 3 misalnya untuk perbaikan nilai, dan posting kembali tugasnya, ya gitu kan. Nah setelah itu saya klik ini bagian posting, maka setelah itu saya kembalikan. Jadi siswa akan melihat bahwa nilainya 50 dan dia akan membaca dia akan membaca komentar kita. Nanti dia akan kembali lagi mengirimkan tugasnya. Jadi itu sama seperti Waldi ini contoh ya. Sama kayak Waldi. Nah, di Waldi itu kemarin dia seperti ini nilainya ada 60, saya minta perbaikan, dikirim ulang lagi sehingga dapat nilai 100. Jadi seperti itu. Nah, baru kita kembalikan. Nanti setelah klik dikembalikan ini, posisi Cutasia itu di grade, dia turun ke bawah. Jadi posisinya itu nanti di bagian grade. Jadi di sini kita lihat ya, nah yang dinilai atau grade. Jadi kalau di Android itu grade ya. Nanti jadi mau dia masuk kemari, artinya siswa-siswa yang sudah diberikan nilainya. Jadi seperti itu. Nah, terus misalnya ini masih draft ya, belum saya kirim. Ini saya hapus nilainya. Nah, sekarang gimana caranya? Misalnya kita mau merekap nilai siswa. Ini siswa sudah semuanya mengumpul tugas dan semuanya sudah kita nilai. Jadi kita gimana merekap tugas, caranya? Jadi itu bedanya kalau di di PC itu bisa ya, kalau di Android tidak bisa. Nah, jadi kalau kita mau mendownload nilainya semua, kita rekap, tapi di download itu bisanya di PC, atau kalau misalnya di Android nggak bisa ya. Kita harus, kalau misalnya gurunya hanya mengandalkan Android, ya dia harus ngerekapnya manual, catat ulang lagi ibaratnya gitu. Nah, kalau di sini bisa, kita klik yang ini. Udah, download semua nilai sebagai CSV. Nah, ini saya save di sini ya, di ADM mengajar, save. Oke. Nah, sekarang saya klik. Nah, ini hasil downloadnya. Nah, ini hasil downloadnya, kita lihat. Nah, di sini saya rapikan dulu ya. Oke. Jadi ada nama depan, nama belakang, nanti tinggal kita rapikan nama siswanya. Ini emailnya. Oke. Nah, di sini akan kelihatan tugas. Ada beberapa tugas soalnya, ada tugas proyeksi skalar, ada
tugas proyeksi ortogonal, ada tugas sudut antara dua vektor. Nah, tadi yang sudah dinilai adalah tugas proyeksi ortogonal yang baru saya nilai. Nah, ini muncul nilainya. Jadi di sini poin maksimal 100. Kita lihat di sini atas nama Elvina tadi sudah nilainya 70. Ini nilainya 100. Ini nilainya 100 juga. 75, 35, 75. Jadi kalau misalnya semua siswa sudah mengirim, maka dan sudah kita nilai semuanya, maka daftar nilainya kan sudah terisi penuh. Jadi lebih gampang ya kita merekap nilainya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan PC gimana gitu ya, harus manual berarti gitu, harus manual dicatat satu per satu. Jadi kalau menggunakan PC ya kita lebih gampang, tinggal kita download saja. Oke, nah sekarang kita balik. Nah ini ada yang tugasnya itu saya menggunakan Google Form. Jadi kalau tugasnya menggunakan Google Form, saya klik di sini Google Form. Nah, tadi yang untuk proyeksi skalar saya tugasnya menggunakan Google Form ya. Jadi saya klik Google Form. Nah, saya klik Google Form, maka ini akan muncul formnya saya. Nah, ini tugas proyeksi skalar. Saya klik yang tugas proyeksi skalar. Oke, nah ini tugas proyeksi skalar yang saya buat kemarin untuk siswa. Ini bentuk pertanyaan, kita mau ngecek siswa yang sudah mengirim atau mengerjakan berapa dan nilainya berapa. Kita klik respon. Kita klik bagian respon. Ya, masih loading. Nah, di sini akan kelihatan bahwa sudah 76 siswa yang mengerjakan. Nah, di sini akan terlihat rata-rata nilainya tuh berapa. Ya. Terus nah, di sini nama-namanya juga sudah ada. Ini nama siswanya juga sudah ada. Kelas berapa saja yang ngirim bisa dilihat di sini. Yang paling banyak kelas berapa yang ngirim juga semuanya lengkap. Nah, ini kalau mau di-download gimana caranya? Kita klik lainnya. Oke. Tadi yang lainnya itu kalau kita mau nyetak atau ngeprint langsung. Nah, misalnya kita masih mau ngedit ya. Kita klik yang ini di sini, download tanggapan CV. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, di sini tugas ini kita klik. Nah, di sini kita buka. Langsung ya kita buka di sini. Ya, nah di sini masih berantakan ya. Sebelumnya satu, maka kita sort. Kita sort, custom sort, sort by F ya, A to Z. Oke. Jadi nanti di sini 10 MIA 1 dia sudah teratur, 10 MIA 2, 10 MIA 3. Oke. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya tentang penggunaan Google Classroom, khususnya untuk mengecek tugas siswa dan memberikan nilai dan mendownload nilai di Google Classroom, juga di Google Form. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.